Emang kalau dipikir-pikir ya, pasangan red flag tuh kayak apa sih? Nah, pengen dibahas deh. Karena kan di sosial media generasi sekarang juga banyak tuh membahas ya. Ciri-ciri cowok red flag, ciri-ciri cewek red flag. Iya. Nah, kita udah dapat nih artikel dari kolom gaya hidup CNN Indonesia yang membahas kriteria pasangan yang red flag tuh kayak apa. Kayak apa tuh? Satu, pasangan yang terlalu cemburuan. Terlalu. Cemburu wajar. Cemburu wajar. Tapi kalau keterlaluan jadi tidak wajar, itu Ya, red flag. betul. Karena menurut aku ya, cemburu, I find it cute juga sih. Rasa cemburu dalam sebuah Kalau nggak ada hubungan cemburu tuh, tuh kan agak aneh juga. ya kan? Kok gue nggak dicemburuin? Aku nggak cemburuan sih. Hah? Aku sebenarnya nggak cemburuan. Kamu nggak tipe yang cemburuan? Enggak, makanya dia bebas banget. Oh, pantesannya kabur ya kemarin. Kabur sih, lebih tepatnya nggak tahu diri. Oh iya. Oh, lu tuh nggak cemburu? Enggak. Tapi lu keberatan nggak kalau pasangan lu cemburu terhadap lo? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Do you find it cute atau mengganggu? It depends. Cemburunya karena apa gitu. Karena aku tuh punya banyak teman cowok soalnya. Jadi ya aku akan menjaga kepercayaannya dia karena gimana pun juga misalnya aku udah istrinya dia gitu. Ya aku akan jaga percayaannya dia gitu. Tapi jadi gini, buat aku kalau dia cemburuan nggak apa-apa, tapi aku memang udah karakternya nggak cemburuan gitu. Oke, ya. Terus kategorinya juga si red flag ini adalah terlalu mengontrol. Terlalu Itu bisa mengontrol. itu bisa masuk dengan kategori kecemburuan sih. Iya, Ya kan? iya, betul. Mengontrol gitu. Tapi gini, dari awal kita berhubungan sama siapapun itu, sebenarnya kita tuh udah tahu itu orang tuh mengontrol atau tidak. Dan satu hal lagi, pada saat kita menikah, kita udah tahu juga kita nggak akan bisa mengubah orang itu, kecuali orangnya mau berubah dengan dirinya Ya. sendiri. Aduh, Gitu. I so agree. Orang tuh nggak akan pernah ada bisa mengubah kepribadian orang lain. Orang tuh hanya bisa berubah kalau dia punya keinginan. Iyalah ya. Iya benar. Terus kategori selanjutnya ada terlalu memberikan semua dunia dan waktunya. Ini sih Itu gimana tuh agak katakan? agak masuk dengan kriteria lo tadi. Orang yang terlalu Ini gue banget. mencurahkan dunia Dulu. dan waktunya kepada pasangannya itu total refleksi. Gue tuh gue. Iya. Ya, gue dulu gitu. Kayak mendedikasikan waktunya ngabdi banget. Betul. Oh, Lo bucin, semua. bucin. Iya, bucin. Ada loh artis. bucin sih. Ada loh artis yang gagal waktu itu juga begitu cowoknya. Semuanya mendedikasikan waktunya buat nggak jadi. Masa? Ada. Nah, itu tuh. Nggak jadi, semua kerja enggak, ngikutin apa semua kayaknya buat dunianya dia. Nggak jadi. Nah, kalau itu terjadi, kita sudah memberikan semua dunia dan waktu kita kepada calon pasangan kita, biasanya kita jadi nuntut. Gue udah ngasih 100% ke lo juga harus ngasih 100% Nah, ke kita. itu yang bahaya. Apalagi kalau ada artis. Ekspektasi. Iya. Udah berekspektasi. Apalagi kalau Yes. ada, Iya kan? apalagi Yes. kalau ada Yes. artis yang pasangannya cowok ini ngasih semua dunianya, waktunya tiap kali ikut ini. Jadi bingung kan. Kayak nggak ada Pacar kerjaan apa dia tuh asisten? cowok. Oh, gua tahu Pacar nih. apa asisten Gua ini? tahu Gitu. nih kayaknya. Inisial dong. Hai. Iya. Hey. Bill kali. Bukan dia, bro. Oh, dia juga ya. Lalu juga ada narsisme ya, kebutuhan dia dianggap lebih penting dari kebutuhan Anda. Narsisme. Oh iya, itu red flag, itu red flag. Red flag. Zaman sekarang di era dimana semua orang ingin menjadi bintang, narcissistic personality disorder itu Aduh, itu banyak. capek. NPD. Aduh, Yes. NPD Yes, itu capek. ya kan? Yes. Ya, itu. Kalau menurut Ola rata-rata orang yang NPD itu orang-orang yang ganteng gak sih? Ya dia merasa dirinya ganteng, dia merasa dirinya paling oke, dia ngerasa dirinya paling Benar. Paling semuanya benar. paling benar, paling ini paling pinter. Ya biasanya begitu. Iya, iya, iya. Iya, tapi dia tidak menyadari itu. Biasanya ya, True. nggak sadar gitu. Salah satu barusan red tuh flag emosian. Oh. Emosian salah Itu red satu flag kategori red flag. Red flag ya. flag. Ya, pasangan hidup yang terlalu emosian tinggal aja. Nah, yang paling gue nggak habis pikir dan paling gemes itu adalah orang yang manipulatif. Istilah Oh. anak sekarang tuh Itu paling gaslighting. Aduh, itu capek. Itu lelah. Itu lelah. Itu kalau udah dapet kayak begitu mendingan udahan aja. Itu capek banget. Misalnya manipulatif kayak gimana? Misalnya, Contoh. orang-orang yang manipulatif tuh bisa begini loh. Aduh, capek. Sebenarnya gimana ya? Gue tuh juga, lu deh yang lebih banyak pengalaman. Kalau dalam gue tuh
Tapi kalau gue lebih kepada di dalam sebuah, kan kalau hubungan itu harus ada komunikasi. Iya. Ketika komunikasi misalnya kita yang benar atau kita yang salah, tapi di saat komunikasi jadi dia nggak bisa menerima bahwa kita tuh benernya. Harus jadi dia yang benernya. Aduh itu paling capek banget, bahkan bisa teriak-teriakan karena dia nggak mau kalah. Ngerti nggak sih? Ya. Kayak menurut gue kayaknya manipulatif yang paling capek tuh di situ. Iya. Ngerti nggak sih? Gue Jadi padahal di dalam hubungan itu kan kita harus punya komunikasi yang sangat lancar dan baik. Benar. Udah diomongin mulai dari baik-baik, malah jadi lebih tinggi. Iya. Lebih tinggi, kita yang dilempar batu gitu. Bahwa kok jadi gue yang salah ya? Nah itu gaslighting. Ngerti gak sih? Saling counter gitu Iya. Iya, ya itu dia. Gitu Ya. Dan kembali ke bahasan awal ya, kalau tadi kan yang Ola sampaikan itu aku suka sekali bahwa kita tuh nggak bisa mengubah karakter orang. Aduh. Jadi kalau lu dalam masa pendekatan udah menemukan red flag ini, kita nggak bilang kalau yang punya red flag ini salah loh, tapi Iya. kriterianya nggak cocok aja sama diri Iya, kita. memang. Iya kan? Benar. Mendingan call it off, patah hati nggak apa-apa deh sekarang. Ya udah mendingan ya udah kita back Ya off. udah aja Iya. gitu. Berarti Jadi lu nggak teman cocok aja. dari Tapi- nggak cocok dengan gue. Gitu, benar. Tapi kalau menurut aku red flagnya aku ya, aku tuh paling nggak paham sama yang agak jawab lama. Maksudnya? Misalnya kita WhatsApp, Oh, iya, itu juga. nah itu, Aduh, itu males. maksudnya kalau mungkin dia kerja 5 jam, 3 jam nggak jawab, it's fine karena mungkin dia sibuk, ya kan? Tapi kalau 24 jam nggak Iya, jawab, itu betul. itu menurut aku He's nggak not. make sense. Ya. Karena the moment kita mau tidur, kita pasti dong lihat Ya, handphone. ya, Kan paham, pasti buka paham. handphone gitu sebentar gitu, apa Ya, sih ya. gitu kan? Iya dong. Ya, Terus tapi tau nggak? dijawab Gue gitu tuh loh. pernah nonton satu film, kita kayaknya gitu nonton judulnya He's Not Into You. Ah! Ngerti gak sih? Iya, Dari film itu sebenarnya gue juga belajar bahwa kalau ada nih pasangan yang model kayak tadi nih barusan, itu udah jelas he's actually not into you. Jadi ya udah gitu. Karena dia nggak bisa memprioritaskan Dia tidak waktu bisa lo. memprioritaskan waktu lo. Jadi buat gue sebuah hubungan yang serius, ya mau sedikit waktu 2 menit tuh nggak mungkin nggak bisa untuk Jawab. menjawab. Iya. Gitu Gini, loh. Berarti kalian berdua kalau ketemu calon pasangan yang memberikan silent treatment, Aduh. lo pasti itu udah red flag. Oh, gue mah nggak udah bisa. enggak kalau gue. Nih, Nggak bisa. gue puterin ya videonya, kita spill ya. Ada aktor Indonesia Iya. ya yang mengaku kalau dia pernah melakukan itu silent treatment. Lo pasti nggak bisa. Yang mana nih? Nggak bisa. Dari semua yang pernah deket dan menyerah, dia satu-satunya yang nggak nyerah gitu. Jadi dia tetap ada, meskipun gue diemin dia berminggu-minggu, dia tahu bahwa gue tuh sebenarnya diem bukan karena ninggalin, tapi emang lagi nggak bisa aja untuk komunikasi dengan baik, makanya tunggu momen sampai baik. Nah biasanya yang sudah-sudah, kalau kayak gitu, akunya misalnya ngilang seminggu 2 minggu, mereka juga hilang. Oh dia, Deva oh, Mahendra. kalau dia nggak apa-apa lah. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan yang penting pulang ke rumah. Karena cakep, karena cakep. Karena cakep. Ganteng. Maksudnya sahabatan. Nggak, sebenarnya Kalau kan- sahabatan tuh ganteng sama ganteng tuh paling gemes. Ya, tapi kan maksudnya itu bisa dibahas kecuali ya mungkin seminggu terus habis itu dia menjelaskan itu masih bisa. Oke. Ya kan masih bisa Jadi dimaafkan. Mahendra, Deva ini jadi gimana tuh? Jadi dia dibilang sama netizen kalau dia tuh kategori laki-laki yang red flag banget. Enggak, kalau Deva dia mengaku. Oh dia mengaku? Yes, kalau dulu dalam berhubungan sama istrinya yang kala itu masih menjadi pacar, dia bilang hebat loh Mika nih. Mika ini satu-satunya perempuan yang betah sama dia karena dia itu tipe yang kalau ada masalah dia tuh silent treatment Ren. Oh, ini Mika gue Didiemin banget. dulu. Oh, Mika gue Didiemin banget. dulu Oh. gitu. Nah biasanya Bukan cewek-cewek yang masalah lain. sama Mikanya kan, masalah problem dirinya sendiri. Iya, iya. Jadi Mikanya tuh menerima. Mikanya terima, Mikanya bisa handle di silent treatmentin. Makanya Deva nyantol sama Mika. Kita bacain komentar warganet menanggapi cerita ini ya. Oh iya. Tuh. Mika Tambayong ternyata kuat banget. Kalau gue sih gak bisa digituin. Gue juga gak bisa lo di Iya kan? silent treatment. Aduh, gue tuh- juga gak bisa. Pasti aku nanya, mau lo apa sih? Eh, Gitu loh. Gue akan buru-buru telepon, marah ya lo? Terus Apa? kalau nggak diangkat, Hah? kalau nggak diangkat, Aduh, kalau dia ketimprungan. Ini pernah nih. ketemu orang. No.
Lalu selanjutnya netizen juga ada yang bilang, tapi red flag sih kalau sampai berminggu-minggu gitu. Nah iya, lu udah silent treatment sehari 2 hari mungkin lu masih betah. Tapi kalau udah silent treatment berminggu-minggu, seminggu 2 minggu, itu mah udah red flag banget. Aduh, baik banget ini yang berkomentar netizen. Ya iyalah, pasti komentar netizen itu sama kayak lu yang menganggap bahwa Deva tuh ganteng banget. Gue yang balik nanya, kalau kita udah lamaran, lamaran kan ngasih seserahan, terus janji kawin dong, batal kawin. Lu minta apa enggak? Kalau gue emang enggak. Mau dia hantarannya ada 15, mau 20, mau ada sepatu mahal, mau berlian, mau uang segala macam, nggak usah. Kalau gue mah. Oke. Iya, kalau gue kasih Iya aja. dong, aku nggak ada. Itu Nggak ada namanya gue. itu pride, kecuali aku nih, aku yang terima. Terus aku nggak terima dengan keputusan ini, aku balikin. Itu Iya, bisa. kamu sebagai perempuan yang Aku malah sebagai ngerasa perempuan, bahwa aku yang enggak malah deh. ngasih gitu. Tapi Gue kalau nggak mau misalnya- gitu. Ya, tapi kalau aku yang laki-laki, ya kali minta ya. Tapi ampun. kalau laki-lakinya pada akhirnya minta, apa jangan-jangan ada juga masalah yang dia tidak terima? Menurut aku nggak masuk akal. Apapun itu nggak masuk akal. Namanya laki-laki minta balik barang itu nggak masuk akal. Oh iya? Karena mostly seharusnya ya kalau laki-laki itu jejak ya. Kalau laki-laki jejak gitu ya, kayaknya dia lagi lebih memilih pride-nya. Terkecuali laki-laki itu mungkin semua ngutang. Seserahannya dia ngutang sama bank gitu kan. Dia harus jual balik apa yang lo kasih itu udah haknya orang itu dong. Kecuali mungkin laki-laki itu BU ya mau dijual. Nah itu maksudnya dia ngutang dulu. Atau mungkin ketika laki-laki minta balik Emosi loh, hantarannya, bisa jadi karena dia tuh kecewa banget terhadap keputusan sang perempuan membatalkan pernikahan. Jadi Good dan point. merasa bahwa ini bukan salah gue loh. Bisa jadi. Jadi an act of sakit hati gitu loh, Nek. Terus udah gitu dia minta balik, dia simpen, dia dapat perempuan lain, dia pakai itu lagi seserahannya. Ya Enggak nggak make tahu. sense. Karena aku nggak bisa sih. Kalau aku laki-laki aku punya pride untuk minta balik. Sebagai perempuan aja juga aku punya pride untuk minta balik apa yang aku kasih sama. Gak usah pakai emosi, red flag udah nih balik. Pasti semua sudah bisa menebak siapa tokoh yang tadi barusan kita spill, yang konon, rumor has it, kabar burung bilang meminta balik lamarannya. Tapi keluarga Ayu dan keluarga Fardana juga sudah memberikan klarifikasi gitu ya, atau counter back gitu. Dia ngomong katanya kayaknya orang bisa menebak tapi disebut barusan. Agak bingung deh gue. Gue tuh paling gak betah loh orang menunggu berlama-lama gitu, pengen buru-buru gue spill. Tapi soalnya mereka udah bilang kalau nggak ada red flag loh dari kita berdua. Iya, mereka sudah memberikan klarifikasi ya. Iya. Gak ada red flag dari kita berdua, tapi warganya tetap mempertanyakan. Iya, mempertanyakan. Nah ini kalau soal Kiki Saputri, tahu nggak? Kenapa tuh Kiki? Nah dia tuh katanya pernah dapet chat dari seorang random yang kasih tahu. Siapa? Pedana. Ya Fardana. Nih, jadi ada pas Ayu dan Dana lagi putus tuh ada orang yang posting kalau si Kiki itu membenarkan omongan orang yang di direct message itu. Kok kepo banget orang itu? Iya, kok bisa-bisanya ya? Orang ini siapa? Bisa kita undang nggak di sini? Hey! Biar klarifikasi di Yang sini. paling gak enak tuh jadi Kiki loh sebenarnya. Iya. Jadi kayak terjebak di tengah-tengah gitu. Gue sih jadi Kiki Saputri. Saputri gue ogah loh nih. Terjepit di hubungan dua orang yang gue nggak terlibat gitu. Ngapain gue emaknya Ayu bukan bapaknya Ayu bukan. Iya. Tapi apa yang dilakukan Kiki? Ya udah, langsung aja kita spill gimana? Spill siapa? Kita langsung spill aja gimana? Boleh? Boleh, Videonya. coba. Kita Videonya. Coba spillnya dia. Spill dong videonya. Itu tuh sebenarnya kan kita udah nanya ke pihak papa gitu kan, kita mau ngembaliin semua seserahan. Terus papa bilang, nggak usah, jangan, itu sudah menjadi rezeki Ayu, sudah menjadi hak milik Ayu gitu. Jadi kita keluarga perempuan sangat menghormati keputusan papa gitu kan. Jadi kita anggap itu sebagai hibah, hadiah gitu. Ini beda ya, bukan mahar, ini seserahan. Kalau mahar itu kan syarat sahnya sebuah perkawinan salah satunya gitu. Jadi ini kita sebutnya seserahan yang disebut hibah gitu, hadiah gitu. Terus kemudian pas tanggal 3 Juli, Mas Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya, bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Gitu. Jadi ya sudah, dengan senang hati Ayu kembalikan malam itu juga Oma gitu. Jadi alhamdulillah sih Ayu jadi lega Oma gitu. Jadi nggak ada beban lagi gitu Awendi gitu. Jadi apapun maksudnya alhamdulillah nggak ada lagi yang tersisa dalam soal lamaran tersebut gitu. Semua sudah
dikembalikan gitu. Nah, ya, nah, ini tahu dia. kan kenapa akhirnya tadi kita membahas seserahan yang diminta lagi. Sekarang gini deh, kalau lu jadi Ayu, akan lu kasih lah apa enggak? Kalau gue jadi Ayu, ya gue kasih lah karena dia minta. Iya. Kalau gue ya gue gengsi lah. Oh ya udah, orang gue juga nyanyi gue mahal, acara gue banyak, gue punya duit. Ya udah, kalau lo Ambil minta, aja lagi. ambil aja lagi. Dan memang katanya juga jauh sebelum diminta kembali, Ayu dan keluarga sudah menawarkan dan bertanya, oh, ini gimana nih? Dan katanya seserahannya?" tidak, nggak usah. Iya. Siapa yang bilang nggak usah? Orang tuanya. Orang tuanya, bukan lakinya. anak. Iya. Ya itulah, kadang-kadang orang tua dan anak nggak kompak. Minum aja ada masalah. Iya kan. Aduh, jadi red flag ini jadi bingung ya. Ya, aku sih cuman pengen berkomentar aja. Kalau tadi kita membuka obrolan Spill It ini dengan alamat palsu, kalau pas mau ngebalikin seserahan, di make sure alamatnya tepat ya Mbak Ayu. Jangan sampai palsu lagi, ntar Iya. salah alamat, rugi. Nah, dan buat kalian yang mencari jodoh, saya nggak perlu kok seserahan, tenang aja. Jago. Gue suka. Saya nggak Nah, perlu ini seserahan dia. saya. Nah, ini dia Jangan karena khawatir, lu yang saya- bakalan seserahan Ah, kan ya? enggak dong. Enggak juga. Saya yang bakal menyerahkan diri saya. Diri, hati, dan perhatian. Bahaya. Bahaya, guys. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bismillah. Bye.